Halo teman-teman, perkenalkan saya Dinka Nindita, mahasiswa Universitas Cyber Asia jurusan Akuntansi. Pada video ini saya akan membahas tentang perhitungan PPh 21 terutang untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah praktikum perpajakan dengan dosen pengampu Bapak Daryanto SEMAK. Berikut penjelasan kasusnya. Arya adalah karyawati pada perusahaan PT ABC dengan status menikah dan mempunyai 3 anak. Suami Alia merupakan pegawai di perusahaan PT BCD. Alia menerima gaji 15 juta rupiah per bulan. PT ABC mengikuti program pensiun dan BPJS Kesehatan. Perusahaan membayarkan iuran pensiun dari BPJS Ketenagakerjaan sebesar 1% dari perhitungan gaji, yakni senilai 160.000 per bulan. Nah, di soal dan perhitungan iuran pensiun di sini agak rancu ya teman-teman antara hitungan persentasenya, karena 1% dari gaji di sini adalah 150.000. Saya ambil sesuai perhitungan 1% tersebut. Selanjutnya, di samping itu perusahaan membayarkan iuran jaminan hari tua setiap bulan sebesar 3,7% dari gaji. Sedangkan Alia membayar iuran JHT setiap bulan sebesar 2% dari gaji. Premi jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing sebesar 0,24% dan 0,3% dari gaji. Pada bulan Mei 2020, di samping menerima pembayaran gaji, Alia juga menerima uang lembur atau overtime senilai 2 juta rupiah. Oke teman-teman, saya akan melakukan perhitungan PPh 21 yang akan dipotong atas penghasilan yang diterima oleh Alia. Nah, ini saya menggunakan landing page milik Ortex, yaitu di kalkulator.ortex.org ya, yaitu kalkulator PPh 21 masa. Nah, teman-teman nanti tinggal input nominalnya, untuk hasilnya nanti akan di-generate secara otomatis berapa PPh 21 yang akan dipotong dari penghasilan yang diterima oleh Alia. Yang pertama kita lakukan adalah dengan memasukkan dulu nih status NPWP-nya. Ini Alia ber-NPWP ya teman-teman. Kemudian untuk status kawinnya kita masukkan yang tidak kawin. Nah, mengapa statusnya tidak kawin padahal dijelaskan pada soal kalau Alia ini statusnya menikah dan punya 3 orang anak. Nah, karena dalam soal dijelaskan kalau suami Alia adalah seorang pekerja yang bekerja di perusahaan BCD. Dengan begitu yang dikenakan perhitungan PTKP kawin dan punya 3 orang anak atau K3 hanya suaminya saja. Sedangkan Alia ini dikenakan status PTKP tidak kawin. Untuk tanggungan ini kita masukkan 0. Lalu untuk masa penghasilannya ini dari bulan Januari sampai Desember. Untuk statusnya dikosongkan, dan untuk tunjangan pajaknya ini non gross up ya teman-teman. Lalu ketentuan PTKP ini karena tadi di soal disebutkan kalau Mei 2020 Alia menerima overtime bla 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 bla. Jadi kita masukkan tarifnya sebelum 2022. Ini kita ambil yang Januari 2016 sampai Desember 2021. Kemudian kita masuk ke bagian perhitungan nih. Untuk yang pertama kita masukkan gaji atau pensiun atau THT atau JHT. Tadi disebutkan pada soal kalau gaji Alia yaitu senilai 15 juta. Kita tinggal input saja 15 juta. Lalu untuk tunjangan PPh ini dikosongkan karena tidak ada infonya pada soal. Kemudian untuk tunjangan lainnya, uang lembur dan sebagainya. Nah, ini kita masukkan sesuai info pada soal kalau Alia menerima overtime sebesar 2 juta rupiah. Jadi kita masukkan 2 juta rupiah. Lalu untuk honorarium dan imbalan lainnya sejenisnya ini juga dikosongkan karena tidak ada infonya pada soal. Untuk kolom premi asuransi yang dibayar pemberi kerja. Nah, ini kita lihat di dalam soal bahwa premi jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian ini disebutkan kalau nilainya masing-masing 0,24 dan 0,3 dari gaji. Jadi kita hitung 0,24 per 100 dikalikan dengan 15 juta. Yaitu di sini diketahui hasilnya 36.000 untuk jaminan kecelakaan kerja. Lalu untuk jaminan kematian kita hitung jumlahnya di sini adalah 0,3%. Berarti 0,3 dikali dengan gaji Alia yaitu
15 juta. Nah, 45.000. Selanjutnya, kalau sudah diketahui di sini kita perlu menambahkan nih hasil JKK dan jaminan kematian tadi. Berarti 45.000 ditambahkan dengan 36.000. Yang diperoleh hasil 81.000. Nah, jadi untuk premi asuransi yang dibayar oleh pemberi kerja di sini adalah 81.000. Kemudian untuk kolom natura dan kenikmatan lainnya dikosongkan ya, karena tidak ada infonya pada soal. Begitu juga dengan tantim, bonus, gratifikasi, jasa produksi, dan THR yang dikosongkan. Nah, selanjutnya pada bagian B atau pengurang, ini biaya jabatan tidak bisa kita input karena akan di-generate otomatis. Besarnya adalah 5% dari penghasilan bruto, teman-teman. Nah, penghasilan bruto ini juga nanti hasilnya akan di-generate otomatis. Kemudian untuk kolom iuran pensiun atau iuran THT atau JHT. Nah, ini kita akan menghitung iuran pensiun dari BPJS Ketenagakerjaan. Tadi besarnya adalah 1% dari gaji Alia ditambah iuran JHT setiap bulan sebesar 2% dari gaji yang dibayarkan oleh Alia sendiri. Jadi kita perlu menambahkan dari 1% dari gajinya Alia. 1%-nya yaitu senilai 150.000 ditambah dengan 2% dikalikan gajinya Alia. Atau di sini hasilnya 300.000. Nah, jadi teman-teman kita jumlahkan ya untuk hasilnya dengan menjumlahkan premi yang dibayarkan oleh Alia sendiri tadi dengan iuran pensiun dari BPJS Ketenagakerjaan tadi. Berarti 300.000 ditambah dengan 1% tadi 150. Di sini didapatkan hasil 450.000. Nah, kita tinggal masukkan saja nih teman-teman. 450.000. Nah, setelah kita memasukkan semua informasi nilai yang menjadi bahan perhitungan di PPh 21 Alia tadi, kita bisa langsung klik hitung nih teman-teman. Nah, kita bisa langsung klik hitung. Nah, kalau sudah klik hitung, kita akan tahu hasilnya nih. Tadi hasilnya di-generate otomatis. Kita bisa lihat secara otomatis untuk perhitungannya. Nah, untuk penghasilan brutonya di sini diketahui jumlahnya 17.081.000 dengan biaya jabatan di sini diketahui biaya jabatannya 500.000. Nah, kenapa 500.000 nih? Padahal kalau dikalikan 5% dari penghasilan brutonya ini pastinya lebih dari 5.000 atau sekitar 800.000 sekian, karena biaya jabatannya maksimalnya adalah 500.000 sebulan atau 6 juta per tahun. Kemudian pada bagian perhitungan PPh pasal 21 kita bisa lihat untuk kolom penghasilan bruto setahun di sini adalah 204.972.000. Nah, ini didapatkan hasil dari penghasilan bruto sebulan dikalikan dengan 12 ya teman-teman. Begitu juga ini untuk kolom biaya jabatan setahun. Selanjutnya 6 juta didapatkan hasil biaya jabatan maksimal per tahunnya, yaitu 6 juta. Untuk iuran pensiun setahun ini didapatkan dari iuran pensiun bulanan yang senilai 450.000 dikalikan dengan 12, jadinya 5.400.000. Untuk jumlah pengurang setahun di sini adalah penjumlahan antara biaya jabatan dengan iuran pensiun setahun. Jadi 6 juta ditambah 5.400.000 didapatkan hasil 11.400.000. Nah, untuk penghasilan neto, untuk kolom penghasilan neto ini adalah hasil penghasilan bruto setahun. Penghasilan bruto setahun senilai 204.972.000 dikurangi dengan jumlah pengurang setahun.
Nah, jumlah pengeluaran 11 sebesar 11.400.000, sehingga didapatkan hasil penghasilan netonya yaitu Rp193.572. Kemudian karena tidak ada info mengenai penghasilan neto masa sebelumnya, sehingga diketahui bahwa penghasilan neto setahun atau disetahunkan sejumlah Rp193.572.000. Nah, untuk mengetahui penghasilan kena pajak setahun, kita perlu mengurangi penghasilan neto setahun atau disetahunkan dengan penghasilan tidak kena pajak. Nah, karena PTKP-nya tidak kawin, PTKP awal tidak kawin, sehingga PTKP yang dikenakan sesuai undang-undang adalah 54 juta setahun atau 4.500.000 sebulan. Sehingga setelah dikurangkan penghasilan itu tahun atau senilai Rp193.572.000 dikurangi dengan 54 juta, diketahui untuk PKP setahunnya yaitu senilai Rp139.572.000. Untuk PPh pasal 21 yang atas PKP-nya yang dipotong adalah 15% karena tarif tersebut adalah tarif PKP dengan penghasilan 60 juta sampai 250 juta, sehingga diketahui hasil 14.935.800. Dan karena tidak ada PPh pasal 21 yang dipotong di masa sebelumnya, maka PPh pasal 21 terutang setahun atau disetahunkan adalah Rp14.935.800. Nah, atau kita bisa lihat detailnya untuk PPh pasal 21 terutang bulan ini adalah Rp1.244.650. Nah, bagaimana teman-teman kalau Alia ini tidak punya NPWP? Kalau Alia tidak punya NPWP, nanti perhitungan PPh 21 yang dipotong 20% lebih besar nih daripada punya NPWP. Mari kita coba ya. Ini NPWP kita hitung ulang. Nah, jumlahnya berubah nih teman-teman, jadi 1.493.580 kalau misalkan si Alia tidak mempunyai NPWP gitu. Jadi untuk teman-teman disarankan untuk memiliki NPWP, karena kalau tidak nanti PPh 21 nya akan lebih besar. Baik teman-teman, berikut tadi adalah contoh perhitungan PPh 21 terutang. Semoga yang saya jelaskan bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih.